Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi para sahabatku sekalian dalam kajian full kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah memasuki episode kedua. Kita ikuti kisahnya. Setelah Nabi Yusuf kecil, Nabi Yusuf anak-anak dimasukkan ke dalam sumur oleh 10 saudara tirinya. Kemudian datanglah para musafir, para pelancong, seperti yang tertuang di dalam firman Allah, وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang temannya mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya ini ada seorang anak muda nimba pingin air, mendapatkan anak kecil, anak muda, tampan." Kemudian akhirnya mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Siapa tahu bisa dijual, kan lumayan, bisa buat ngopi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah Yusuf ayat 19. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ada serombongan musafir yang mengadakan perjalanan dari Syam menuju Mesir. Mereka berasal dari Madian. Dan apa yang membuat mereka melewati jalur selatan? Ternyata aslinya itu mereka salah jalan. Dan bagaimana bisa terjadi padahal daerah itu daerah yang jarang dilewati oleh banyak orang. Daerah yang jarang sekali. Bagaimana bisa rombongan itu bisa melewati jalan itu? Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat mereka melalui jalan tersebut. Berbagai perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita terkadang bahkan sering dianggap sebagai kezaliman, kesalahan, kerugian, keburukan atau mungkin kejahatan, rugi, sesat, tersesat dan lain sebagainya. Padahal mungkin di situ Allah ingin menebarkan rahmatnya lewat perantara makhluk yang lain. Itulah mereka tersesat tiba-tiba mendapatkan anak muda dan bisa dijual lagi. Timba air yang diangkat terasa berat sekali. Pengambil air itu tidak tahu mengapa timbanya menjadi berat. Ketika sampai di atas, dia itu terkejut. Ternyata ada seorang anak laki-laki di dalamnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, para rombongan ini belum pernah melihat seorang anak laki-laki setampan dan sebagus itu. Tentu saja mereka sangat senang, para sahabatku, dan gembira menemukan anak lelaki itu. Mereka merasa anak laki-laki itu seperti harta karun yang sangat berharga. Karena itu mereka kemudian menyembunyikannya, didelikke, agar tidak diketahui oleh musafir-musafir yang lain. Barangkali ada yang bertemu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka kemudian menjualnya. Kemudian dijual anak kecil ini dengan harga yang rendah, yaitu mungkin beberapa dirham saja. Kalau sekarang mungkin dijual laku 500.000 atau 1 juta anak. Sebab mereka tidak tertarik untuk merawatnya. Buat apa? Mereka pekerjaannya musafir. Ada pelajaran yang menarik di sini. Ketika mungkin para sahabat itu dikatakan, kamu itu cemen, kamu tidak ada harganya sama sekali. Ngapain kamu?
wis pokok dikata-katain yang menyakitkan, maka janganlah bersedih para sahabatku, jangan gelisah, kecewa, marah ataupun jengkel. Karena Nabi Yusuf itu ya pernah diperlakukan seperti itu. Dia dijual oleh seorang musafir karena merasa ya anak ini nggak berguna, hanya modal tampang bagus gitu kak. Dan kata-kata orang-orang yang menghina, menjelek-jelekkan kita itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa kata Allah tentang Anda, tentang para sahabat. Yang penting Allah suka, sudah cukup. Ini yang harus kita pahami. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Kemudian ada orang Mesir yang membelinya, dan orang Mesir yang membelinya itu berkata kepada istrinya, sudah ini ada anak kecil, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, boleh jadi dia bermanfaat kepada kita, atau kita pungut dia saja sebagai anak. Demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi ini, bumi Mesir, agar kami bisa ajarkan kepadanya menakwil mimpi. Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Yusuf ayat 21. Inilah para sahabatku, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam yang masih anak-anak itu dijual kepada seorang menteri keuangan Mesir. Ada satu rahasia di balik ini. Mengapa seorang menteri keuangan? Agar Nabi Yusuf bisa belajar darinya. Karena dia akan menjadi seorang menteri keuangan di masa yang akan datang. Perhatikan para sahabatku, bagaimana Allah menyusun rencana untuk hambanya, termasuk Nabi Yusuf. Apalagi menyusun rencana untuk kita-kita para sahabat. Insya Allah kalau kita terus yakin kepada Allah, Allah akan menyusun rencana yang baik untuk kita. Termasuk buah keimanan adalah kecintaan Allah kepada hambanya. Kecintaan itu dibuktikan dengan membuat orang lain senang dengan keberadaannya. Allah tidak senang pada hambanya yang tidak beriman. Hal itu dibuktikan dengan membuat orang lain menjauhinya dan tidak menyenangi keberadaannya. Dan di manakah Nabi Yusuf ditempatkan? Bukankah dia seorang budak? Tidak. Walaupun secara bahasa, secara lahirnya dia budak, tapi Nabi Yusuf alaihissalam ditempatkan di dalam rumah yang bagus, agar secara tidak langsung bisa belajar ilmu-ilmu ekonomi dan keuangan sebagai persiapan untuk memegang kekuasaan di kemudian hari. Di samping itu, tuannya sangat menyayangi Nabi Yusuf, bahkan diperlakukan seperti anaknya sendiri sehingga tidak segan-segan mengajarkan ilmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Anak itu baru berumur 12 tahun. Kedudukan itu baru akan diembannya setelah 40 tahun. Kedudukan untuk menjadi penguasa, menjadi menteri untuk Nabi Yusuf. Akan tetapi, jika Allah sudah memutuskan takdir bagi hambanya, maka tidak ada yang mampu menghalanginya. Allah sudah tetapkan Nabi Yusuf menjadi nabi dan penguasa di Mesir. Rencana-rencana Allah itu akan berjalan tanpa ada seorang pun yang menghalanginya. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Setelah sudah mencapai dewasa, kami berikan Yusuf hikmah dan ilmu. Karena itulah, oleh sebab itu kami membalas bagi orang-orang yang berbuat baik. Apa yang dimaksud Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Yusuf? Yang dimaksud hikmah
pada ayat di atas adalah ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu pemahaman agama. Sedangkan ilmu pada ayat itu, hikmah dan ilmu adalah ilmu-ilmu dunia, ilmu umum. Allah memberikan dua-duanya kepada Nabi Yusuf, ya ilmu dunia, ya ilmu agama. Maka artinya para sahabat, jika ingin sukses dunia dan akhirat, jangan hanya mencari dengan ilmu-ilmu agama saja atau ilmu-ilmu umum saja, tapi seimbangkan antara keduanya, ya ilmu agama berjalan, ilmu umum juga berjalan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi Nabi Yusuf kedua ilmu itu agar dia menjadi orang yang ahli dalam masalah agama dan berpengalaman dalam menghadapi problem masalah-masalah kehidupan. Di samping itu, Allah memberi ketampanan yang tiada bandingnya di antara makhluk-makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Allah telah memberi Yusuf separuh keindahan makhluk-makhluk ciptaannya. Kemudian setelah sudah dewasa, Nabi Yusuf mulai lama-kelamaan disukai oleh majikannya, juragan wedoknya. Seperti yang dituang di dalam firman Allah, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Dan wanita juragan atau majikan yang bernama Zulaikha itu berusaha memikat dan menggoda Nabi Yusuf yang tinggal di rumahnya untuk menundukkan dirinya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiadalah akan beruntung. Surah Yusuf ayat 23. Para sahabatku rahimakumullah yang masih menyaksikan kajian ini, di ayat inilah permulaan kisah baru dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, tentang bujukan dan rayuan seorang wanita. Dalam ayat itu dikisahkan bagaimana usaha istri tuannya menggoda dan merayu Nabi Yusuf. Tercatat ada 11 unsur yang mendorong terjadinya peristiwa ini. Nabi Yusuf telah tumbuh dewasa. Saat itu umurnya sudah mencapai 30 tahun lebih dan memang masih perjaka, ting-ting, dan belum menikah. Dia juga tidak tahu akan menikah atau tidak. Tubuhnya tegap, gagah, dan kuat. Ditambah lagi dengan wajahnya yang sangat tampan, sehingga sangat mudah baginya mendapatkan wanita yang diinginkannya. Di samping itu dia adalah seorang budak yang sangat baik dan tidak pernah berbuat kesalahan, sehingga tidak pernah mendapatkan hukuman dari tuannya, dari majikannya. Hidup seorang diri tanpa sahabat karena dia hidup di lingkungan yang tidak beriman. Hanya dirinya lah yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan istri majikannya ini adalah wanita yang sangat cantik. Bangsawan atau menteri itu pun menikahinya karena kecantikannya yang dimilikinya. Wanita itu sangat berkuasa. Dia bisa melakukan apa saja tanpa rasa malu, takut, dan gugup. Rasa malu itu akan menahan seseorang dari berbuat maksiat, tapi tidak berlaku bagi wanita ini. Dan wanita yang bernama Zulaikha itu mulai berusaha memikat hati Yusuf. Itu ada di dalam ayat saya sudah bacakan. Secara bahasa atau secara bertahap, ayat itu menceritakan bagaimana usaha yang dilakukan wanita itu untuk menundukkan Nabi Yusuf. Apalagi hampir 18 tahun Nabi Yusuf ini tinggal di rumah wanita itu. Selangkah demi langkah usaha itu mulai dilakukannya.
diawali dengan usaha memikat hati Yusuf. Dia menggunakan kecantikan dan kemolekannya untuk mampu memikat hati para pria. Nabi Yusuf memang yang tinggal di dalam rumahnya. Di sini sudah tampak jelas posisi Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagian besar unsur-unsur kemaksiatan telah dimilikinya. Kemudian wanita itu berkata, marilah ke sini. Kita lihat usaha wanita ini. Dia berdiri di depan Nabi Yusuf dengan dandanan yang sangat menggoda. Baju yang gak usah diterangkan lah. Dia memanggil Nabi Yusuf. Dan apa jawaban Nabi Yusuf? Aku berlindung kepada Allah. Para sahabatku yang dirahmati Allah, alangkah indahnya agama Islam ini. Di saat kemaksiatan sudah di depan mata, hamba yang bertakwa akan berkata, ya Allah, lindungi diriku dari perbuatan maksiat ini. Inilah kisah nyata yang pernah direkam oleh Al-Quranul Karim. Barangkali kisah ini akan menggerakkan nafsu birahi kita. Namun nafsu itu dengan sendirinya akan hilang ketika mendengar perkataan, aku berlindung kepada Allah. Mengapa? Karena kita akan merasakan sendiri kekuatan hati dan kemuliaan akhlak orang-orang yang mengucapkannya. Aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. Surah Yusuf ayat 23 tadi. Lafadz Rabbi, Tuanku, yang diartikan pada ayat ini memiliki dua penafsiran yang berbeda. Pertama, lafadz Rabbi diartikan dengan tuannya sendiri, majikannya sendiri, yaitu suami wanita yang menggoda Nabi Yusuf. Yang kedua, lafal Rabbi diartikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya para sahabatku? Maksudnya adalah agar kita bisa lebih merasakan keindahan dan kehebatan kisah ini. Bukankah suara hati lebih dalam maknanya daripada kata-kata yang diucapkan? Demikian juga dengan Al-Quran. Ia ingin mengajak kita untuk berpikir menggunakan akal dan kemampuan kita. Sementara dan semua penafsiran itu benar. Baik diartikan Rabbi ini Tuhan maupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting faedah atau makna apa yang bisa kita dapatkan darinya. Lalu mana yang lebih sesuai untuk diartikan? Dan yang lebih sesuai adalah penafsiran yang pertama, yaitu tuannya atau suami wanita tersebut. Mengapa para sahabatku? Karena posisi Nabi Yusuf sebagai budak di tempat itu. Perkataan Nabi Yusuf, aku berlindung kepada Tuanku yang telah memperlakukan aku dengan baik. Dalam sebuah riwayat disebutkan wanita atau istri tuannya itu berkata, oh Yusuf, wajahmu sangatlah tampan. Nabi Yusuf menjawab, Allah lah yang membuat ketampanan ini. Wanita itu meneruskan riwayatnya, rambutmu juga indah. Nabi Yusuf menjawab, dialah yang pertama kali ditanya pertanggungjawabannya ketika dikubur. Wanita itu terus berkata, matamu sungguh indah, pandanglah aku. Nabi Yusuf menjawab, dengan sungguh indah, dengan kedua mata ini aku ingin melihatnya, melihat Allah. Aku tidak akan berbuat maksiat dengan kedua mataku, sehingga tidak bisa melihat ketika berada di hadapannya, di hadapan Tuanku. Bagaimana Nabi Yusuf menghadapi rayuan itu? Mungkin kalau kita para sahabat yang ada di posisi Nabi Yusuf, ya wallahu a'lam. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan-kejahatan, maksiat-maksiat yang sangat besar. Dia tidak sombong dengan ketampanan dirinya. Dia menghadapi wanita itu dengan tenang. Dia menjauhkan pandangan matanya dari wanita itu. Dia tidak ingin matanya menjadi buta ketika berada di hadapannya. Wanita itu terus menggodanya. Oh Yusuf, ayo sini, mendekatlah. Jangan menjauh dariku.
Nabi Yusuf berkata, "Wah, jangan. Jika aku mendekatimu, maka aku akan jauh dari Tuhanku. Lebih baik aku dekat dengannya dan menjauh darimu." Wah, setelah antara rayu-merayu, Nabi Yusuf tidak mau, dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Ketika Nabi Yusuf berlari ke pintu satu, wanita itu mencegahnya. Ke pintu dua, wanita itu menutupnya, mencegahnya. Seterusnya seperti itu, karena pintunya banyak. Kita perhatikan keindahan Al-Quranul Karim dalam menggambarkan perlombaan itu. Wanita berlari menuju pintu demi mendapatkan Nabi Yusuf, sedangkan Nabi Yusuf berlari ke arah pintu agar terlepas dari kejaran wanita itu. Ya, kejar-kejaran mereka. Apa yang dituju itu hanya satu pintu atau banyak pintu? Yang jelas hanya satu pintu yang dituju Nabi Yusuf untuk keluar, karena pintunya banyak. Setiap pintu yang hendak dibuka Nabi Yusuf, wanita itu selalu mengikuti, mengejar dan menutupnya. Masya Allah. Wah, betul-betul peteng, betul-betul gelap wanita ini. Tidak ada lagi rasa malu di hatinya. Seorang wanita yang sudah kehilangan rasa malunya akan kehilangan segala-galanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati para sahabatku. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Itu di dalam surah Yusuf ayat 25 tadi. Sehingga akhirnya wanita itu memegang baju Nabi Yusuf sampai bajunya Nabi Yusuf robek alias suwek. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, kepada Nabi Yusuf, dan Yusuf pun sebenarnya ya suka berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, ada burhan dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang saleh. Apa maksud dari ayat ini dengan hamba yang saleh atau hamba yang ikhlas? Maksudnya adalah Nabi Yusuf benar-benar ridho dan rela karena Allah semata. Jadikanlah hidup ini untuk mencari keridhaan Allah, menyenangkan Allah, dan membuatnya tersenyum. Ikhlaskan hidup karena Allah para sahabat. Niscaya dia tidak akan meninggalkanmu menghadapi fitnah, musibah, cobaan, dan kesusahan. Allah akan selalu ada bersama kita. Allah kemudian melanjutkan kisahnya dengan firman-Nya, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Dan keduanya kemudian berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan setelah dibuka, kedua orang itu mendapati suami perempuan itu berada di depan pintu. Dia perempuan berkata, apakah balasan terhadap orang-orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Wanita ini sudah memulai memutarbalikkan fakta para sahabatku. Seharusnya dia hanya bertanya, apa hukuman orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu? Tapi mengapa wanita itu bertanya sekaligus menentukan hukuman bagian Nabi Yusuf? Bukankah pemerkosa itu dihukum mati pada zaman itu? Mengapa dia tidak mengatakan hukuman mati, tapi dipenjara atau dihukum dengan azab yang pedih? Karena wanita itu masih berharap bisa mendapatkannya. Maka dia tidak ingin Yusuf mati. Itu hanya gertakannya saja agar Nabi Yusuf mau melunak dan memenuhi keinginannya. Dia tidak berbicara kepada suaminya, tapi menatap Nabi Yusuf ketika berkata, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih, sambil menatap Nabi Yusuf. Dia pun mendahulukan hukuman penjara daripada hukuman siksa, karena penjara ini jauh lebih ringan hukumannya daripada siksa. Kita buka di dalam ayat ini. Sebelum kepergok suaminya itu, wanita itu sudah mengaku suka dan sayang kepada Nabi Yusuf.
Tetapi apa yang terjadi ketika ketahuan oleh suaminya? Dia langsung mencampakkan Nabi Yusuf begitu saja. Beginikah bentuk ketulusan para sahabat? Ini cinta atau nafsu belaka? Jawabannya adalah nafsu. Buktinya apa? Dia mengorbankan Nabi Yusuf ketika kebenaran itu terungkap. Nabi Yusuf tidak diam saja. Dia membela diri dengan mengatakan, قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. Dia Nabi Yusuf berkata, dia yang menggodaku juragan dan dia yang merayu dariku. Kemudian setelah perdebatan, seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Di dalam tafsir At-Tabari ada yang mengatakan saksi itu adalah seorang bayi yang masih di pangkuan. Itu sebuah mukjizat atau sebuah keistimewaan. Tapi ada yang mengatakan orang saksi itu adalah orang yang berjenggot, seorang lelaki. Bisa dikatakan bukan saksi dia melihat langsung, enggak, tapi bisa dikatakan dia adalah saksi ahli. Dalam pengadilan sekarang itu dikatakan saksi ahli, saksi yang bisa memecahkan suatu masalah yang rumit. Kemudian dia bersaksi dengan keahliannya. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang berdusta. Lah ini ketika dilihat baju gamisnya itu yang sobek itu ada di belakang, wes ketahuan. Apakah saksi ini benar-benar melihat kejadian itu atau sengaja dihadirkan? Mungkin ada yang masih bertanya lagi. Dan skandal ini hanya diketahui oleh 4 orang saja hakikatnya. Bangsawan itu, Menteri Keuangan, istrinya, Nabi Yusuf, dan saksi. Selain mereka tidak ada yang tahu. Kemudian karena kebenaran sudah terungkap, menteri itu, bangsawan itu kemudian khawatir jika skandal ini sampai terdengar keluar, maka akan mempengaruhi wibawanya di mata masyarakat. Dia kemudian memanggil Nabi Yusuf dan berkata, يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. wahai Yusuf, berpalinglah dari ini. Wis enggak usah diceritakan siapa-siapa. Nabi Yusuf diminta untuk melupakan kejadian ini dan menyembunyikannya, menyembunyikan rahasia ini. Setelah itu dia berpaling ke arah istrinya dan berkata, hei kamu istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang salah. Kamu yang salah. Bajunya sobek di belakang. Perhatikan para sahabatku, bagaimana sikap menteri bangsawan ini. Seperti inikah solusinya? Ya, solusinya seperti itu. Karena bangsawan itu lebih mementingkan tingkatan jabatannya, kedudukannya, dan wibawanya di mata masyarakat. Dia itu lebih mengkhawatirkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan bendahara negara daripada kelakuan buruk istrinya. Kejahatan ditutupinya akhirnya. Seharusnya seorang pejabat itu harus bersikap santun, beradab, dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Wah, ini mungkin mirip dengan FS itu, Pak Sambo ya. Apa ya? Ya silakan tulis di kolom komentar. Seorang pejabat itu seharusnya bisa bersikap santun, beradab dan bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Dengan begitu Allah akan memuliakan kedudukan dan posisinya sebagaimana Allah lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Para wanita di kota mendengar skandal yang terjadi di rumah bangsawan itu.